Halo, bertemu kembali dengan saya Nelson Siahaan. Bangkit dan jangan lalai. Masih memberikan pengharapan kepada Tuhan. Berharap Bapak Ibu, saudara-saudari, semua orang yang menyaksikan video ini, saya berharap kepada Tuhan kita semua berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang kehidupan. Kehidupan adalah suatu pergerakan hidup yang harus dilaksanakan. Kehidupan adalah sesuatu pergerakan yang harus dijalankan. Bersama kita mencermati. Dalam hidup tidak gampang dan tidak mudah untuk menjalankannya. Banyak hambatan, banyak rintangan, banyak pergumulan untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik dan berakhir kepada kesuksesan. Yang disebut dengan musuh. Tahukah saudara bahwa musuh utama dalam hidup itu apa? Banyak orang salah persepsi dalam hidup sehingga mereka beranggapan bahwa musuh itu adalah seseorang yang membenci kita, seseorang yang tidak suka kepada kita, dan lain-lain. Hal-hal yang saya katakan tadi itu adalah bagian-bagian kecil yang menghambat kita untuk bisa mencapai daripada titik keberhasilan di dalam menjalankan roda kehidupan. Di sini saya akan mencoba berbagi kepada kita semua tentang musuh yang paling utama dalam hidup kita. Perlu kita ketahui bahwa musuh yang paling utama dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Mengapa bisa demikian? Di sini saya akan menyampaikan kepada kita semua mengapa diri sendiri ini yang bisa menjadi musuh utama di dalam hidup. Penyebab diri sendiri yang menjadi musuh utama itu ada 3 hal. Yang pertama, di saat kita merasa takut. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, atau mau tidak mau, rasa takut ini yang menjadi musuh paling utama dalam hidup kita. Takut adalah perasaan gentar terhadap sesuatu. Jika seseorang memiliki rasa takut dalam hidup, sudah barang pasti sulit untuk melangkahkan suatu langkah-langkah yang mengarah kepada hal yang positif dan berujung kepada keberhasilan. Oleh sebab itu, jangan takut akan apapun. Jangan takut
akan sesuatu apapun yang akan merintangi. Bergerak, tinggalkan. Bergerak, lepaskan rasa takut yang ada dalam hidup. Sebab ketakutan ini akan menghantui setiap orang, sehingga tidak akan dapat melangkah untuk menjalankan kehidupan, baik secara jasmani juga terlebih secara rohani. Banyak orang lebih takut kepada perkataan orang-orang lain di sekitarnya, lingkungannya, termasuk orang yang terdekat bagi dia, daripada takut akan Tuhan. Jika saya kutip ayat daripada firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di saat kita takut terhadap sesuatu, di saat itulah kebodohan yang merongrong kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki pengertian untuk melangkahkan suatu masa depan yang akan kita raih. Tetapi jalan keluarnya, singkirkan rasa takut. Lebihlah takut kepada Tuhan daripada manusia lain, daripada hal-hal lain yang menghambat pribadi kita itu untuk mendapatkan keberhasilan. Yang kedua, yang menyebabkan diri kita ini menjadi musuh yang paling utama itu ialah di saat kita merasakan malas. Malas sama dengan tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berbuat apa-apa. Bisa dipastikan jika seseorang tidak melakukan sesuatu apapun di dalam hidupnya untuk menggerakkan, untuk menjalankan hidup, maka ini bisa dipastikan tidak akan bisa meraih sesuatu impian, tidak akan bisa meraih sesuatu kesuksesan. Inilah tembok-tembok pemisah. Inilah pembatas-pembatas dari diri manusia itu, dari pribadi orang itu, sehingga tidak mengalami keberhasilan. Yang ketiga, penyebab diri kita ini menjadi musuh yang paling utama ialah di saat kita merasa ragu atau bimbang. Bimbang atau ragu adalah perasaan yang kurang percaya atau sama dengan tidak yakin dan tidak percaya terhadap sesuatu pergerakan yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita terus mengalami pembatasan-pembatasan, mengalami pembelokan-pembelokan, karena kita ragu, karena kita tidak percaya akan sesuatu kekuatan yang Tuhan sudah jadikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi dapat disimpulkan, ketiga hal inilah yang membuat hidup seseorang
berhenti, tidak mencapai kepada keberhasilan. Tiga hal inilah yang membuat kehidupan manusia itu tidak berhasil sebagai makhluk kreativitas yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Sehingga hidup tetap terkungkung dan tidak pernah mengalami peningkatan-peningkatan dalam hidup. Tetapi jika tiga hal ini terus masih ada dalam hidup kita ini, maka bisa dipastikan kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, sampai kepada penderitaan mutlak sekalipun akan menghampiri setiap hidup kita. Ayo bersama dengan Tuhan. Tadi seperti saya katakan dalam Amsal pasalnya yang 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Untuk mendapatkan suatu keberhasilan, lepaskan ketiga hal yang menjadi musuh utama dalam hidup. Beralih menjadi takut akan Tuhan, sehingga mendatangkan pengetahuan dalam hidup kita untuk bergerak melakukan sesuatu, sama dengan rasa malas terhenti, dan dapat melakukan sesuatu lewat kepercayaan yang kuat, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dalam masa depan yang kita impikan dalam hidup kita. Terima kasih. Bangkit, jangan lalai. Tuhan memberkati kita semua.